Halo sports fans, balik lagi di ballpark.id dan hari ini kita akan membahas pembelian sebuah tim NASCAR oleh His Earnest, the greatest of all time, Michael Jordan. Di awal minggu ini ada breaking news di mana Michael Jordan telah mengakuisisi sebuah tim balap NASCAR dan NASCAR mengumumkan langsung di kanal-kanal resminya. Ceritanya, Jordan melakukan akuisisi ini sebagai majority owner nantinya dari tim yang akan dibeli ini. Jadi dia akan menjadi pemegang saham mayoritas dari tim tersebut dan dia bermitra dengan Denny Hamlin yang merupakan teman dekatnya yang juga seorang pembalap NASCAR yang di-endorse oleh Jordan brandnya Jordan. Hamlin rencananya akan menjadi minority owner dari tim NASCAR tersebut. Dan pembelian ini Jordan melakukan dengan mengakuisisi tim charter dari sebuah tim NASCAR lainnya yaitu Germain Racing. Sampai saat ini belum diumumkan tim ini akan apa namanya nanti oleh Jordan dan Hamlin. Jordan menceritakan bahwa background-nya mengakuisisi tim NASCAR ini terinspirasi dari masa kecilnya, masa mudanya, di mana dia ternyata merupakan seorang fans balap dan fans NASCAR. Ini quote Jordan saat pengumuman pembelian tim NASCAR tersebut. Tumbuh besar di North Carolina, orang tua saya biasa membawa saya, kakak-kakak saya, dan saya untuk nonton balapan. Dan saya udah jadi fans NASCAR seumur hidup saya. Kesempatan buat saya memiliki tim balap dengan bermitra dengan sahabat saya Denny Hamlin dan dengan menunjuk Bubba Wallace sebagai pembalap akan menjadi sesuatu yang sangat seru. Sepanjang sejarahnya, NASCAR punya isu dengan diversity atau dengan kemajemukan di mana masih sedikit sekali pemilik tim NASCAR yang berasal dari kalangan kulit hitam. Momentumnya sangat sempurna karena NASCAR sedang berevolusi dan semakin mendekatkan diri pada isu-isu sosial. Sedikit background mengenai Denny Hamlin. Denny Hamlin adalah seorang pembalap NASCAR berusia 39 tahun. Dia sudah memenangkan 43 kali seluruh kompetisi balap NASCAR Cup Series. Dan dia merupakan pembalap keempat sepanjang sejarah NASCAR yang memenangkan Daytona 500 dalam 2 musim berturut-turut. Dan sejak 2011, Hamlin merupakan Jordan Brand athlete. Dia di-endorse oleh Jordan Brand. Sementara itu mengenai Bubba Wallace, Bubba adalah satu-satunya pembalap kulit hitam di NASCAR. Dia punya rekor 105 kali career starts dengan tim Richard Petty Motorsports. Dia dikenal sebagai atlet yang sangat vokal dan aktif dalam isu-isu sosial di Amerika. Dan pada 10 September lalu, Bubba mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Richard Petty Motorsports. Dan ternyata, dia akan bergabung dengan tim yang dibeli oleh Michael Jordan ini. Nah, sebagai respon kita sama berita ini, ada satu pertanyaan. Ini kan Jordan kayak bereksperimen di olahraga motorsports. Tapi buat teman-teman yang nggak familiar, sebenarnya ini nggak akan jadi eksperimen pertamanya Jordan di olahraga motorsports atau di olahraga otomotif. Kita mau flashback ke pertengahan tahun 2000-an ya. Tadi Jordan udah cerita kalau masa kecilnya dia suka banget dengan olahraga otomotif dan dia suka banget dengan olahraga balap. Dia sendiri punya hobi riding motor ternyata. Jadi di rumahnya di Wilmington, North Carolina, waktu dia muda, dia sering banget riding sendiri, naik dirt bike waktu itu. Cuma hobi ini berhenti sejak dia masuk NBA, mengingat resiko dari hobi motoran kayak gitu. Nah setelah dia pensiun ketiga kalinya ya, setelah dia pensiun dari Washington Wizards berarti, bukan dari Chicago Bulls. Jordan ini menimbulkan lagi kecintaannya riding motor. Nah, karena dia sangat terkenal, jadi banyak orang yang kayaknya mau ikutan gitu kalau ada Jordan lagi riding. Akhirnya dia cenderung menghindar. Jadi dia suka riding malam-malam sendirian. Nah, ketika dia lagi riding sendirian malam-malam ini, dia lagi mampir nih ke pom bensin, mungkin isi bensin.
Terus dia ketemu seorang pembalap lokal namanya James Casmay. Mereka ngobrol-ngobrol, dan selesai dari ngobrol-ngobrol itu, Jordan punya ide. Oke, gue mau punya tim balap motor. Nah, karena Jordan tiba-tiba kepikiran pengen punya tim balap motor, akhirnya si James Casmay ini mengenalkan sama Pete Moher. Nah, Pete Moher adalah seorang manajer dari tim balap profesional. Akhirnya idenya adalah Jordan akan memiliki sebuah tim AMA Superbike. Setelah muter-muter, cari motor dan sebagainya kali ya, akhirnya lahirlah Michael Jordan Motorsports. Waktu itu bahkan Jordan ini special request ke Nike, ke Jordan Brand, ayo tolong bikinin merchandise, tolong bikinin apparel, perlengkapan dari tim balap motor gue. Jadi dia bikin lah macam-macam, ada helmnya, motornya macam-macam gitu. Pokoknya motornya pakai motifnya Jordan dan sebagainya. Pada tahun 2004, timnya Michael Jordan yang namanya Michael Jordan Motorsports ini berkompetisi di AMA Pro Road Racing Series 2004. Nama pembalapnya Montez Stewart. Motornya disuplai oleh Yamaha, tipenya YZF R1. Mungkin teman-teman yang ngikutin olahraga otomotif bisa lebih familiar. Jadi warnanya biru muda gitu, khas banget kayak North Carolina, Tar Heels, timnya dia waktu dia kuliah kan. Bahkan ada logo Jumpman-nya gitu di depan. Keren deh, pokoknya Jordan banget. Di musim 2004, Stewart finish di peringkat 35 di kelas Super Sport, dan di kelas Super Stock dia finish di peringkat 23. Ironis ya, kayak Michael Jordan banget 23. Nggak tahu tuh sengaja apa enggak ya bisa di peringkat 23. Di musim berikutnya 2005 dia ganti pembalap. Motor dan kelasnya tuh naik peringkat. Nah, pembalapnya Steve Rapp. Motornya di-provide oleh Suzuki, modelnya Suzuki GSX R1000. Prestasinya naik, dia finish di peringkat 3 di Super Stock, dan peringkat 8 di Superbike. Di musim 2008, ganti lagi pembalapnya, namanya Aaron Yates dan Geoff May. Mereka finish di peringkat 1 dan 2 di kelas Super Stock. Jadi mungkin ini kayak kelas 2-nya gitu, tapi mereka bisa juara secara umum. Jadi boleh dibilang ini gelar juara pertamanya Jordan di olahraga otomotif, di olahraga motorsport. He's still winning, even though he switched sports as an owner. Tapi sejak dari situ, dia kesulitan lah bersaing dengan tim-tim lainnya. Karena tim-tim lain disupport pabrikan, sementara dia juga mungkin procure motornya dengan seadanya dan seterusnya. Meskipun demikian, di musim 2010, prestasinya cukup berhasil. Karena pembalapnya Jordan Motorsports ini, Jake Zemke namanya, dia berhasil juara di 2 ronde pertama, dan secara umum finish peringkat 3 di musim itu. Lumayan banget buat sebuah tim yang terbilang baru ya. Di musim 2013, akhirnya Jordan Motorsports mengumumkan mereka keluar dari AMA. Awalnya, alasannya dibilang mereka mau expansion, mau masuk ke kompetisi-kompetisi internasional. Tapi ternyata karena isu finansial ditinggal sponsor, akhirnya tim ini bubar. Dan berakhirlah eksperimen pertama Michael Jordan di olahraga motorsports. Dan sekarang, dia kembali ke olahraga otomotif, dia kembali ke motorsports dengan membeli sebuah tim di NASCAR bersama dengan Denny Hamlin. Berarti kita semua bakal bertanya-tanya nih, kira-kira Jordan siap nggak sih dengan eksperimen keduanya ini? Apakah eksperimen Jordan akan berhasil? Karena dia masuk NASCAR dengan membeli Germain Sports, yang kalau kita bisa lihat sebenarnya kayaknya mereka juga punya masalah financial karena ditinggal oleh sponsor utamanya, yaitu Geico. Nah, belajar dari pengalamannya dengan Michael Jordan Motorsports, apakah Michael Jordan, his airness, the greatest of all time, akan bisa bersaing di kompetisi NASCAR sebagai seorang owner? Karena dia akan mulai dari bawah, pengalamannya akan minim, mungkin juga resources-nya terbatas, tapi kayaknya kita nggak pernah bisa roll out, kita nggak pernah bisa anggap enteng seorang Michael Jordan ya. Mentalitasnya luar biasa, mental juaranya keren banget. Jadi patut disimak.
kiprahnya Michael Jordan sebagai owner dari sebuah tim di NASCAR. Sekian dulu video kali ini dari ballpark.id. Kalau kalian ada pertanyaan, ada komen, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di comment section di bawah. Jangan lupa like dan subscribe juga buat terus ikutin konten dari ballpark.id, because there's always a game outside the game.